Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran, kuliah ke-12, anggaran aktiva tetap. Faktor bunga dalam investasi aktiva tetap. Sebelum membicarakan masalah investasi dalam aktiva tetap, perlulah lebih dahulu kita membicarakan faktor bunga atau interest factor. Investasi dalam aktiva tetap bersifat jangka panjang, sehingga dana yang tertanam dalam aktiva tetap akan bebas secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang. Apakah sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun ketiga, misalnya, akan sama nilainya dengan sejumlah uang yang sama yang kita miliki pada hari ini? Time value of money. Hal ini adalah menyangkut nilai waktu dari uang. Time value of money. Apabila kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang sebesar Rp10.000 yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama saja nilainya dengan uang sebesar 10.000 yang kita miliki sekarang. Padahal kenyataannya tidak. Nilai uang 10.000 sekarang adalah lebih tinggi daripada uang 10.000 yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Bunga uang. Kalau kita memiliki uang sebesar 10.000 sekarang dan disimpan di bank dengan mendapatkan bunga misalnya 8% setahun, maka pada akhir tahun uang tersebut akan menjadi 10.800. Jadi uang sebesar 10.000 sekarang nilainya sama dengan 10.800 pada akhir tahun depan. 800 itulah yang disebut bunga uang. Time preference. Time preferensi adalah suatu preferensi waktu atau skala waktu yang menyatakan bahwa adanya suatu kecenderungan masyarakat bahwa uang dan atau barang dalam jumlah yang sama lebih disenangi tersedia saat ini dibanding saat yang akan datang. Alasan yang mendasarinya itu adalah alasan inflasi, alasan diskonsumsi, alasan penyimpanan. Ini ada tabel discounting dan compounding factor tingkat bunga 10%. Tabel ini berisi faktor-faktor bunga untuk mencari nilai sekarang dan atau mencari nilai yang akan datang dari suatu jumlah. Discounting berhubungan dengan nilai sekarang atau at the present, dan compounding berhubungan dengan nilai yang akan datang atau at the future. Kolom pertama adalah time period, dilambangkan dengan N, noun, bahasa Yunani, artinya tahun. Kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat adalah discounting, ada present value factor, present value annuity factor, dan capital recovery factor. Kolom kelima
6, 7 adalah compounding, ada future value factor, ada future value annuity factor, dan sinking fund factor. Dan baris berikutnya ada indikator PFIN, indikator untuk present value factor, ada PAIN untuk present value annuity factor, ada APIN untuk capital recovery factor, ada FPIN untuk future value factor, ada FAIN untuk future value annuity factor, dan ada AFIN untuk sinking fund factor. Baris berikutnya adalah nilai dari faktor-faktor. Tahun ke-1 present value factornya 0,9091. Present value annuity factornya 0,9091. Capital recovery factornya 1,1000. Future value-nya 1,1000. Future value annuity-nya 1,000. Dan sinking fund factor-nya 1,000. Tahun kedua present value factor-nya 0,8264. Present value annuity factor-nya 1,7355. Capital recovery-nya 0,5762. Future value-nya 1,2100. Future value annuity-nya 2,100. Dan sinking fund-nya 0,4762. Dan seterusnya tahun ketiga, tahun keempat, kelima, sampai dengan tahun ke-15. Semua nilai faktornya ada 4 angka di belakang koma, supaya deviasi perhitungannya akan menjadi lebih akurat. Present value factor. Present value factor adalah untuk mencari nilai sekarang. Dalam hal ini, dihitung nilai sekarang at the present bila diketahui sejumlah nilai tertentu di masa yang akan datang dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga tertentu. Present value annuity factor. Present value annuity factor adalah untuk mencari nilai sekarang dari suatu penjumlahan tetap. Dalam hal ini dihitung nilai sekarang at the present bila diketahui sejumlah nilai tetap tertentu yang sama besar setiap tahun dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga. Capital recovery factor. Capital recovery factor adalah untuk menghitung berapa uang yang harus ditanam tiap-tiap tahun dari sejumlah uang yang telah diketahui saat ini dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga tertentu. Future value factor. Future value factor adalah untuk mencari nilai yang akan datang. Dalam hal ini dihitung nilai yang akan datang at the future bila diketahui sejumlah nilai tertentu sekarang dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga.
Future Value Annuity Factor. Future Value Annuity Factor adalah untuk mencari nilai yang akan datang dari suatu penjumlahan tetap. Dalam hal ini dihitung nilai yang akan datang at the future bila diketahui sejumlah nilai tetap tertentu yang sama besar tiap-tiap tahun dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga. Sinking Fund Factor. Sinking Fund Factor adalah untuk menghitung berapa uang yang harus ditanam tiap-tiap tahun dari sejumlah uang yang telah diketahui besarnya di masa yang akan datang dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga tertentu. Soal 5 tahun yang akan datang, Anda memerlukan dana sebesar 30 juta untuk membeli mesin baru. Berapa jumlah yang harus Anda depositokan sekarang ini jika tingkat bunga 10% per tahun? Jawabnya adalah dana yang diperlukan 30 juta. Jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga 10%. Interest factornya diambil dari tabel yang indikatornya PFIN tahun kelima, faktornya adalah 0,6209. Dana yang harus didepositokan sekarang adalah 30 juta dikali 0,6209 sama dengan 18.627.639,69. Soal berikutnya, Anda akan menerima uang sebesar 2 juta setiap tahun selama 7 tahun. Tingkat bunga 10% per tahun. Berapa uang yang akan Anda peroleh jika Anda membutuhkan uang itu sekarang? Jawabnya adalah Anda menerima uang setiap tahun 2 juta setiap tahun. Jangka waktu 7 tahun, tingkat bunga 10% per tahun. Interest factornya diambil dari tabel yang indikatornya adalah PAIN tahun ke-7, yaitu 4,8684. Anda dapat memperoleh sekarang sebesar 2 juta dikali 4,8684 sama dengan 9.736.837,64. Soal, Anda baru saja meminjam uang sebesar 25 juta. Untuk itu Anda sepakat mengangsur setiap tahun dengan jumlah yang sama besar hingga lunas pada akhir tahun ke-6. Tingkat bunga 10% per tahun. Berapa besar angsuran setiap tahun? Jawab, baru saja meminjam 25 juta. Jangka waktu 6 tahun, tingkat bunga 10% per tahun. Interest factornya diambil dari tabel yang indikatornya APIN tahun ke-6, yaitu 0,2296. Jadi angsuran setiap tahun adalah 25 juta dikali 0,2296 sama dengan 5.740.184,51. Soal berikutnya lagi. Sebuah perusahaan baru saja mendepositokan dana yang dimilikinya
sebesar 28 juta pada tingkat bunga 10% per tahun untuk jangka waktu 12 tahun. Berapa jumlah dana yang akan diterima perusahaan tersebut pada akhir tahun ke-12? Jawab, baru saja mendepositokan uang 28 juta. Jangka waktu 12 tahun, tingkat bunga 10% per tahun, interest factornya diambil dari tabel yang indikatornya FPIN tahun ke-12, yaitu 3,1384. Dana diterima pada akhir tahun ke-12 adalah 28 juta dikali 3,1384 sama dengan 87.994,55. Soal berikutnya, Anda mendepositokan uang sebesar 5 juta tiap-tiap tahun selama 10 tahun. Tingkat bunga 10% per tahun. Berapa jumlah yang Anda terima pada akhir tahun ke-10? Jawab, mendepositokan uang tiap tahun 5 juta tiap-tiap tahun. Jangka waktu 10 tahun, tingkat bunga 10% per tahun. Interest factornya diambil dari tabel yang indikatornya FAIN tahun ke-10, yaitu 15,9374. Dana diterima pada akhir tahun ke-10 adalah 5 juta dikali 15,9374 sama dengan 79.687.123,01. Soal berikutnya lagi. 3 tahun mendatang, perusahaan Anda memerlukan komputer yang harganya mencapai 9 juta. Berapa uang yang harus didepositokan tiap tahun agar perusahaan dapat memperoleh dana tersebut? Tingkat bunga 10% per tahun. Jawab, memerlukan dana untuk pembelian komputer nanti 9 juta. Jangka waktu 3 tahun. Tingkat bunga 10% per tahun. Interest factornya diambil dari tabel yang indikatornya adalah AFIN tahun ketiga, yaitu 0,3021. Dana yang harus didepositokan setiap tahun adalah 9 juta dikali 0,3021 sama dengan 2.719.033,23. Ini ada soal berikutnya, soal yang versi berbeda. Amir akan menerima sejumlah uang dari seseorang, yaitu tahun ke-1 Rp1.000, tahun ke-2 Rp2.000, tahun ke-3 Rp3.000, tahun ke-4 Rp4.000, dan selanjutnya dari tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-8 sebesar Rp5.000 tiap tahun. Jika tingkat bunga 10% per tahun, berapa yang ia dapat terima kalau ia ingin menerima uang itu sekarang? Ini jawabannya. Ada 2 cara. Cara pertama, kita pergunakan tabel dan nilai present value-nya yang indikatornya adalah PFIN masing-masing tahun sampai dengan tahun ke-8, dicari nilai present value-nya. Setiap tahun
dirinci tahun pertama diterima sebesar 1.000. Dicari nilai present value-nya, dikalikan dengan vektornya menjadi 909. Terus tahun kedua diterima 2.000, dicari nilai present value-nya dan faktornya, dikalikan dengan faktornya, lalu menjadi 1653. Dan seterusnya, lalu dijumlahkan sehingga sampai dengan penerimaan tahun ke-8, nilai present value-nya adalah 18.373. Cara yang kedua adalah diperhitungkan faktor-faktor present value untuk tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 karena jumlahnya berbeda. Dan tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-8 digunakan tabel present value annuity. Karena tahun ke-5 sampai tahun ke-8, makanya faktor present value annuity-nya tahun ke-8 dikurangi dengan present value annuity factor tahun ke-4, yaitu present value annuity factor tahun ke-8 faktornya adalah 5,3349. Present value annuity factor tahun ke-4 adalah 3,1699 dikurangkan menjadi 2,1651 dan seterusnya dijumlahkan sehingga sampai dengan penerimaan tahun ke-8 nilai PV-nya adalah 18.373. Sama halnya cara pertama dengan cara yang kedua. Demikianlah kuliah ke-12 untuk mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran. Kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Jangan lupa mengklik subscribe dan tanda loncengnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.